wa nafa'ana bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. ثم إلى حضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربنا ومرشدنا محمد Haji Abdullah bin Muhammad Nur bin Muhammad Idris wa nafa'ana bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Melanjutkan kitab Bulughul Maram halaman 300, bab yang baru, bab az-zuhdi wal wara'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bab az-zuhdi wal wara'i. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa Nu'man bi isba'ihi ila udunayhi innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zuhdi wal wara'i. Bab menjelaskan, membahas tentang zuhud dan wara', tentang sifat zuhud dan juga sifat wara'. Adapun yang dimaksud dengan zuhud itu sendiri adalah tidak mencintai dunia atau tidak menjadikan dunia segala-galanya, tapi dunia hanya untuk perjalanan bekal menuju akhirat. Ini yang dimaksud dengan zuhud. Kurang lebih definisinya seperti itu. Jadi menggunakan dunia secukupnya, kemudian memanfaatkan dunia secukupnya, tidak menjadikan dunia segala-galanya, tapi hanya jembatan untuk menuju akhirat. Itu yang dikait dengan zuhud. Jadi tidak cinta dunia, tapi tidak juga dia meninggalkan dunia itu. Jadi jangan sampai diterjemahkan bahwa zuhud itu adalah dia pakai bajunya compang camping. Kemudian zuhud itu dimaknai dia ini, maaf ya, misalnya tiga gembel misalnya. Kenapa? Karena dia tidak senang, cinta sama dunia. Kemudian zuhud ini diartikan orang ini dia begitu. Kenapa? Saya zuhud begitu. Cicing, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau segala macam. Kenapa? Saya lagi zuhud. Bukan itu zuhud itu. Jadi jangan dimaknai zuhud ini nggak punya apa-apa, kemudian ini baju sobek, harta nggak ada, itu juga nggak mau, ngapa-ngapain juga tidak mau. Kemudian
dia mengartikan begitu sifat zuhud. Kenapa? Karena katanya tidak mau cinta kepada dunia. Nah, kita harus paham juga bahwa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu juga harus. Contoh misalnya tiba-tiba ada orang ngasih motor misalnya. Kalau orang yang katanya zuhud, saya nggak mau motor, saya nggak mau cinta sama dunia. Nah, harusnya motor itu dia terima gitu atas rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia pakai sendiri, mau dia pakai untuk apapun juga terserah, tapi penting rezeki dari Allah, dia terima. Dan juga jangan dianggap zuhud ini, oh ini rumah mewah, mobil mewah berarti dia tidak zuhud. Bisa jadi dia orang yang paling zuhud. Karena dia zuhud, ternyata Allah limpahkan rezeki kepada orang tadi yang pada dasarnya dan pada hatinya dia tidak senang itu. Tapi dia terima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan untuk perjalanan menuju akhirat. Dia punya rumah mewah tapi dia manfaatkan untuk Islam. Dia punya kendaraan mewah, dia punya harta dan seterusnya, dia terima, dia manfaatkan untuk Islam. Dalam hati tidak senang, tidak cinta dan tidak berlebihan kepada dunia tadi. Itu juga zuhud namanya. Jadi zuhud ini tidak bisa kita nilai dari sisi luarnya saja, fisiknya. Yang jelas zuhud ini tergantung bagaimana pemahaman dia, hati dia kepada dunia yang dia miliki dan yang Allah berikan kepada orang tadi. Nah, jadi zuhud ini intinya tidak bisa disimpulkan dari luar. Ya, orang yang kaya punya harta lebih dengan orang yang biasa, kita nggak bisa menentukan kezuhudannya. Mereka yang menjalankan zuhud masing-masing. Dan zuhud ini sendiri ya semua orang bisa dia lakukan dan bisa orang tersebut kerjakan. Mana ada orang yang misalnya ada rezeki ditolak, kan minta enggak, memohon juga enggak, tapi ada rezeki jangan ditolak rezeki itu. Kita terima, kita manfaatkan. Maaf, aduh ini saya dapat rezeki dikit lah, dia ngasih amplop, amplopnya harus dibuka, ada uang warna merah, mana beureum, ini hari 100 lembar. Nah, tinggal ngitung kan berapa itu. Nah, jangan ditolak itu. Oh maaf saya enggak, jangan, ambil, terima, ini rezeki dari Allah, bisa kita manfaatkan bekal atau manfaat lagi di dalam Islam. Nah, jadi zuhud kalau ada rezeki jangan ditolak. Zuhud itu dia bersyukur, dia terima ini, dia terima itu dan seterusnya. Bahkan untuk sekarang umat Islam itu memang mudah-mudahan Allah jadikan semuanya kaya raya. Sehingga kalau sudah kaya raya bisa segala bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan. Memang uang bukan segala-galanya, tapi zaman sekarang segala-galanya perlu uang. Susah juga, nggak bisa. Gitu. Sekarang mah duit, uang itu yang melancarkan. Tapi ingat, memang bukan segala-galanya. Kalau ada kita manfaatkan, kalau ada kita ambil, kemudian sambil kita manfaatkan di dalam Islam. Justru sekarang orang yang paling banyak punya uang bukan umat Islam kebanyakannya, orang kafir, kemudian orang Cina, orang-orang yang lain yang dia menikmati dan tidak dimanfaatkan untuk Islam, tapi untuk pribadi diri sendiri. Karena otaknya kan memang komunis, kapitalis, liberalis, pluralis, semuanya. Dia yang penting harta, uang, agama nomor sekian. Kan udah begitu arahnya diacak-acaknya. Yang penting harta, uang, ekonomi, agama mah kalau bisa jangan disimpan di Indonesia itu. Kalau bisa jangan ada di Indonesia itu. Dimulai dari diacak-acak tuh Pancasilanya. Nah, jadi ini yang terkait tentang zuhud. Kemudian yang kedua ada juga al-wara'i. Wara'i ini artinya hati-hati. Yang dimaksud hati-hati ini dia tidak sampai atau dia hati-hati dalam perkara-perkara yang haram, juga perkara-perkara yang syubhat, tidak jelas ini halal atau haram. Bagaimana sikap kita
menyikapi antar halal, haram dan syubhat, nanti di hadis ini kita bahas. Hadis yang pertama, wa anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ahwan Nu'man bi isba'aihi ila udunaihi, dan Nu'man ini memberikan isyarat dengan jarinya kepada telinganya. Jadi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maksudnya saya mendengar Rasul berkata. Nu'man memberikan isyarat dengan jari kepada telinganya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innal halal bayyin wal haram bayyin. Sesungguhnya perkara yang halal itu bayyinun, sudah jelas, sudah nampak terang benderang, seperti makan roti, seperti minum minuman yang halal, yang bersih, makan lontong, makan pecel, makan dan yang lainnya sudah jelas halal, gitu. Duka makan cungkring halal apa jelas nggak itu? Pokoknya kalau sekarang makanan jelas halal itu udah jelas makanan. Kita sudah paham semua. Yang halal itu jelas terang benderang dan terlihat. Wal haram bayyin, dan yang haram, perkara yang haram juga jelas. Apa itu minum minuman khamar, apakah itu berjudi atau berzina dan lain-lainnya. Jadi halal jelas, haram jelas. Ya, ada kitab, ada ulama, ada nasihat dan sudah berjalan di Indonesia ini tentang halal dan haram. Wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara halal dan haram ini ada perkara yang masih ragu. Ada perkara yang syubhat, ada perkara yang masih samar, tidak jelas ini halal, tidak jelas ini haram. Dari mana timbul karena ketidakjelasan halal dan haram? Karena ada perbedaan pendapat dari ulama-ulama, ataupun ada pendapat yang bertentangan. Satu berbicara ini halal, satu lagi berbicara ini haram. Masing-masing sudah ada dalilnya. Kemudian tidak bisa digali lagi, tidak bisa diambil jalan tengahnya lagi, maka ini yang dimaksud dengan perkara-perkara yang syubhat. Sebetulnya perkara syubhat ini banyak sering kita alami. Paling contoh kecilnya misalnya lagi wudu beres wudu, batal enggak ya? Nah, itu contoh tuh. Batal enggak ya? Kentut enggak ya tadi tes? Misalnya nih. Nah, perkara-perkara yang jelas itu bisa yang ini dilihat dari kebiasaannya. Perasaan beres wudu seperti ada yang keluar misalnya. Bagaimana mengecek hal tersebut? Memang pertama kali gampangnya dia ke kamar mandi dulu. Dia cek bener enggak ada yang keluar. Ternyata tidak ada yang keluar. Ustaz, yang keluar duka lah, banyak keluar dari kubur atau dubur lah gitu. Pas dilihat ternyata nggak keluar. Oh ya, berarti yakin memang nggak ada yang keluar. Nah berikutnya lagi, ketika muncul ragu-ragu tadi, kita sudah punya jawaban. Sudah pernah saya cek nggak keluar. Terusin aja, wudunya nggak batal. Karena tergantung keyakinan dan memang sudah dilihat sebelumnya. Yang berikutnya muncul lagi, keluar atau enggak ya? Yakin enggak keluar. Kenapa? Sudah pernah dicek, enggak keluar, enggak ada apa-apa. Takut ini malah jadi was-was. Nah, jadi akhirnya muncullah perkara ini batal atau tidak wudunya. Maka hal tersebut ini lanjutkan wudunya tidak batal dan bisa lanjut ke dalam sholat. Kecuali kalau memang ternyata pernah ditemukan ada yang keluar. Nah, ini mungkin harus hati-hati. Kenapa? Karena pernah terjadi gitu. Jadi yang kedua, yang ketiga perlu dicek dulu. Nanti berikutnya ternyata nggak ada apa-apa lagi, yakinkan bahwa tidak ada apa-apa lagi. Atau perkara yang syubhat juga muncul ketika ada dua kambing.
Ada 2 kambing, yang satu disembelih sama orang muslim, yang satu disembelih oleh orang kafir. Kita bingung, ini yang mana yang sama orang kafir, yang mana yang sama orang muslim sembelihnya. Apa langkah kita menghadapi melihat perkara seperti itu? Maka lebih baik tinggalkan dua-duanya, karena khawatir ada yang dari sembelihan orang kafir tersebut. Karena dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Kata Rasulullah SAW, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu-ragu, mendingan jangan. Nah, jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara halal dan yang haram ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar, tidak terlihat jelas, tidak terlihat halal ataupun haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang banyak orang tidak mengetahuinya. Yang banyak orang tidak tahu tentang urusan perkara syubhat tersebut. Karena ini lebih banyak tentang suatu hukum yang sudah dicari, digali hukum-hukumnya oleh para ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang dia menjauh, barang siapa yang dia tidak jatuh kepada perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia sudah terbebas, sudah membersihkan agamanya juga harga dirinya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang meragukan, lebih baik kita tinggalkan. Kalau kita ada yakin, pilih yang yakin kita. Tapi kalau ini ragu-ragu, ini boleh atau tidak, ini halal atau haram, ini yang mana lah gitu, kita masih ragu. Lebih baik perkara tersebut ditinggalkan. Apalagi belum dengar tentang hukum-hukum dari ulama atau orang-orang yang sebelumnya terkait tentang hukum dalam ilmu fikih. Nah, kemudian waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia terjatuh kepada perkara yang syubhat dan dia pakai dan dia ambil, dia jalankan syubhat tersebut, waqa'a fil haram. Sesungguhnya dia sudah jatuh kepada yang haram-haram. Jadi jangan dianggap syubhat ini perkara yang enteng. Justru kalau orang sudah kebiasaan syubhat, nanti yang haram dia udah biasa. Gitu. Ini uang punya siapa gitu. Ya, seperti Rasul SAW pernah di dalam kamarnya atau di teras kamarnya ada kurma. Cuman kurma belum jelas punya siapa. Apa kurma punya Rasul atau kurma ada punya sedekah? Karena Rasul tidak boleh menerima sedekah. Tapi kalau hadiah atau hibah boleh. Tapi kalau sedekah khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitupun dengan turunan-turunannya, tidak boleh menerimanya. Nah, Rasul ragu, ini sedekah atau ya siapa yang ngasih? Dan ini tidak jelas. Maka Rasul pun meninggalkannya, tidak makan kurma tersebut. Nah, kita juga sama. Mungkin ini makanan punya siapa nih, nggak jelas nih. Kalau sekiranya memang sudah biasa, oh ini mah biasanya barang-barang, siapa punya makan nggak masalah, aman. Tapi kalau misalnya ini memang punya seseorang, kita nggak tahu, nggak jelas dan nggak biasa begitu. Ini nggak terbiasa punya barang-barang, tapi ini pasti ada milik seseorang, dia ragu tuh. Ini punya orang lain atau punya siapa, maka perkara tersebut tidak boleh untuk dimakan misalnya. Ya, kecuali tapi fleksibel juga. Kecuali kalau memang sudah biasa di situ barang-barang makan, siapapun boleh makan, aman. Kemudian ini jenis makanan kalau dibiarkan malah takut basi, mendingan dimanfaatkan juga silakan. Begitu. Atau uang. Ini uang siapa? Gitu. Nanti kalau dia tidak jelas uangnya halal atau haram dan tidak jelas punya siapa, dia pakai terus, nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa memakai harta yang tidak jelas, harta yang haram. Maka harta yang syubhat ini lebih baik ditinggalkan. Takut kita biasa yang haram. Kemudian karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fihi. Seperti
seorang penggembala, ya, penggembala kambing, yar'a haulal hima, yang dia menggembalakan kambing atau gembalaannya itu di daerah yang memang terlarang. Yushiku an yaqa fihi, hampir saja ia menggembalakan di daerah tersebut. Jadi maksudnya ini ada penggembala punya kambing, ya gembala tuh di tempat-tempat. Tapi ada tempat yang memang ini punya orang, ini terlarang dan tidak boleh ke tempat itu. Nah, yang gembala kambing tadi sudah dekat tuh, dan hampir saja dia jatuh kepada yang tempat terlarang tersebut. Karena kalau sudah jatuh kepada tempat yang terlarang tersebut, maka dia akan kena suatu dosa. Jadi artinya kalau ini sudah ada yang haram, kita jangan deket-deket gitu, mendingan jauh. Takut nanti ini ada haram dekat, tadi kambing tadi kan mungkin nggak sengaja atau susah, akhirnya masuk ke yang haram, jadi haram. Ini perumpamaan ya, perumpamaan kalau ada penggembala punya kambing, jangan digembalakan, ada batas yang haram. Nah, di sini jelaskan maksudnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingat bahwa sesungguhnya setiap penguasa itu punya daerah terlarang. Artinya perbatasan misalnya Indonesia dengan negara yang mana, di situ ada perbatasan yang tidak boleh dilalui oleh orang lain. Ini punya dia. Atau perbatasan di mana yang tidak boleh ada orang masuk kecuali dia dan orang tersebut. Yang luar tidak boleh. Nah, sesungguhnya setiap penguasa punya daerah tempat area yang memang dilarang. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ingat bahwa sesungguhnya daerah yang terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala itu maharimuhu adalah yang Allah sudah haramkan. Jadi kalau sudah ada haram, maka jangan dekat-dekat. Karena nanti ujungnya jatuh. Maka kita bisa mengkiaskan. Kalau dalam Quran dijelaskan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Tidak, jangan melakukan zina. Karena melakukan zina jelas haram. Ini mendekatinya sudah diharamkan. Karena takut nanti dekat-dekat, nanti ujungnya jatuh pada yang haram. Oh ini nggak apa-apa, cuman ini doang lah, kena dikit, nanti ke yang haram dan seterusnya. Jadi jangan mendekati hal-hal yang haram. Nah, dari mana mendekati yang haram? Di antaranya adalah perkara-perkara yang syubhat. Kalau yang syubhat dilakukan, nanti ke yang haram sudah terbiasa. Maka mending tinggalkan, jauhi, jangan kita kerjakan. Ala wa inna fil jasadi. Nah, setelah menjelaskan yang halal, haram, begitupun juga dengan yang syubhat. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingat bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, gitu ya. Ingat bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jadi pembahasan yang tadi dengan yang ini terpisah, tapi satu hadis. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, hadis ini termasuk sepertiga dari Islam, karena hadis ini mencakup banyak hukum dan kalau dijabarkan sangat luas. Yang tadi halal, haram, syubhat, bagaimana yang jatuh kepada yang syubhat dan seterusnya. Kemudian berikutnya dibahas mengenai hal-hal yang lain. Nah, Imam Nawawi ada yang jelas-jelas dibolehkan seperti makan makanan yang sudah kita makan seperti biasa. Jadi kalau ada makanan ini makanannya meragukan nih, mendingan jangan. Cari aja makanan yang sudah jelas-jelas. Kan kalau sekarang mungkin karena orang ingin inovasi lah atau ingin macam-macam lah gitu. Jadi dia mau mencampurkan yang haram-haram. Bahkan ada yang muslim dia menjual itu babi begitu. Padahal yang hal tersebut sudah jelas haramnya. Nah, jadi ada yang jelas dibolehkan. Kemudian ada yang jelas dilarang. Tadi dijelaskan khamar, zina dan seterusnya. Dan ada juga yang syubhat atau perkara yang tidak jelas. Seperti Imam Nawawi bisa mencontohkan, dijelaskan oleh para ulama, tidak bermuamalah dengan orang yang bercampur dengan riba. Cuma memang kita agak sulit sekarang terlepas dari itu. Lalu gimana tuh sekarang? Kita harus dengan bank, kita harus dengan ini, begitu. Nah, jalan tengah dari hal tersebut yang kita tuju sebetulnya kemudahannya.
Tapi yang kita cari bukan bunga-bunganya. Kita cari mudahnya. Karena kalau dari sekarang misalnya di Kalimantan perlu uang. Repot kalau kita harus bawa uang, pesan tiket, kemudian harus ini dulu, belum resiko di jalan, maka ada kemudahan, yaitu transfer. Nah, kita niatkan ambil kemudahan itu aja. Jangan kita menghitung-hitung bunga-bunganya. Oh, ini bunganya. Nah, kalau kita ngitung bunga dan mengharapkan bunga, nanti khawatir jatuh kepada hal-hal yang haram. Kalau ini memang sudah darurat, kita sulit untuk keluar dari hal-hal yang ini, begitu. Jadi niatkan ini hanya untuk mempermudah dalam urusan keuangan saja, tidak untuk memperkaya diri dalam urusan bunga ataupun riba. Nah, tapi di sini dijelaskan subhat ini tidak bermuamalah dengan yang bercampur riba. Tapi kalau darurat tidak mungkin, ya sudah tadi jalan tengahnya. Niatkan tidak mencari keuntungan bunga, tapi hanya untuk kemudahan-kemudahan. Begitu. Karena sekarang sulit juga, kita harus tahu bagaimana hukumnya dan bagaimana keadaan sekarang seperti apa. Nah, kemudian setelah ini selesai, ala wa inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza sholahat jasad kulluh. Kalau dia baik, maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat jasad kulluh. Dan kalau dia rusak, maka akan rusak segala-galanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, yaitu adalah hati. Jadi hati ini raja dari anggota badan semua. Kalau kata hati ingin maksiat, tangan kaki gerak sama maksiat. Kalau kata hati ingin ibadah, kaki tangan gerak menuju ibadah. Jadi hati duluan nih, raja dari segala-galanya. Kalau dia baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau dia jelek, maka semuanya akan jelek. Apa itu? Adalah hati. Maka hati ini disebut dalam bahasa Arab adalah qalbu. Qalbun, al-qalbu, yaitu sesuatu yang bolak-balik. Jadi kadang bahagia, kadang sedih, kadang nikmat, kadang nggak nikmat, kadang apalagi itu, kadang rajin, kadang nggak rajin, kadang semangat, kadang nggak semangat. Memang namanya begitu hati, begitu ya. Maka perlu dibina hati itu dengan cara apa? Kalau istilah sekarang ada siraman rohani gitu. Kalau kita siraman rohaninya tiap hari di sini mah. Subuh, kuliah subuh, ada zikirnya. Belum ada hatamnya, belum ada Qur'annya, ada sholawatnya. Terus maghrib, wirid lagi, malam Jumat, tahlil lagi, malam Senin, sholawat. Wah, insya Allah warak lah di hari yang. Nah, itu contoh perlu hati itu perlu makanan begitu. Kalau kita badan nggak makan sekian hari, kan kerasa capek, pusing, lemes, nanti terus lama kelamaan mati juga tuh badan kalau nggak makan. Hati juga perlu makanan, gitu. Kalau hatinya nggak dikasih makanan, mati kayak jasad. Nah, cuman bedanya kalau jasad makanannya fisik, makanan, nasi dan seterusnya, tapi kalau hati makanannya adalah zikir sama wiridan. Jadi kalau hati dikasih makan terus, itu hatinya insya Allah lebih tenang. Bahkan Rasul bersabda, perbedaan antara orang yang zikir dengan yang tidak zikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau orang yang zikir, dia hidup terus, pikirannya hidup. Tapi kalau orang tidak zikir, pikirannya mati. Persis kayak mayit nggak bisa apa-apa. Maka hati inilah geraknya ini, hidupnya ini dengan zikir, wirid, Quran ataupun nasihat atau hal-hal yang lainnya. Jadi kalau itu baik, maka insya Allah akan yang lainnya pun akan menjadi baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, maka tidak akan baik segala-galanya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nanti insya Allah kita bahas hadis yang berikutnya tentang wara' dan zuhud. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada minta didoakan Bapak Haji Suwarto Dasam bin Haji Dasam, Ibu Dedeh Permanasari,
binti Haji Muhammad Ishaq. Mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, hasil maksud, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada rahmir rahim. Salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal qubur ila baitil azim wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jadil Hasan wal Husain ballighni ya Allah ila Makkah musharrafah wa Zamzam wal Maqam wal Mash'aril Haram wa ila al-Madinatil Munawwarah ya Aziz ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkan sedikit Hasyiah Al-Dasuki Syarah Ummul Barahim halaman 196, 3 baris dari atas. Halaman 196, 3 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ujiba 'anil awal bi anna illa wa ma ba'daha min tamamil kalamil awal. Wa qad ujiba, dan sudah dijawab, dan kita jawab, anil awal, tentang pendapat yang pertama, bi anna illa wa ma ba'daha, bahwasanya kalimat illa dan yang seterusnya di sebelumnya dibahas maqama zaidun maqama ahadun illa zaidun, tidak ada yang berdiri satu orang pun kecuali hanya si Zaid. Nah, sudah dijawab bahwa illa wa ma ba'daha, kalimat illa dan yang setelahnya, maqama zaidun, tidak ada yang berdiri, maqama ahadun, tidak ada yang berdiri seorang pun, illa zaidun. Nah, illa dan zaidunnya min tamamil kalamil awal, ini penyempurna kalimat yang sebelumnya. Jadi kalimatnya tadi maqama ahadun, tidak ada seorang yang berdiri. Kemudian dijelaskan, disempurnakan, sekaligus diisbatkan, dikecualikan illa zaidun, kecuali ada si Zaid yang berdiri. Ini kan masih urutannya membahas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang harus ditaati, tidak ada yang harus disembah maksudnya atau diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka memang kalau sudah berbicara kalimat-kalimat tauhid ini, betul, jadi orang banyak yang musuh dan tidak senangnya. Tapi kalau hanya berbicara yang lain, normal-normal aja. Tapi kalau sudah berbicara tentang tauhid, ini banyak orang yang menentangnya. Begitu yang dialami para nabi, rasul sebelum-sebelumnya. Dia jalan dengan musuh-musuhnya tidak terlalu berat, dia jalan dengan musuh-musuhnya tidak terlalu keras. Tapi kalau sudah menegakkan kalimat tauhid, baru besar cobaannya, baru berat itu cobaannya. Tapi kalau hanya, maka orang-orang yang munafik, orang-orang yang menjilat, orang-orang yang sebelahnya begitu. Dia tenang, dia dapat ini, dapat itu. Tapi kalau sudah menegakkan la ilaha illallah, itu musuhnya banyak. Kenapa? Karena musuhnya ini dari semua golongan, selain daripada Islam itu sendiri. Bahkan di Islam juga sudah masuk. Maka sudah 20 tahun ini berhasil mereka mengacak-acak Islam dari dalam. Memang susah kalau Islam ini diajak perang, pasti Islam menang terus. Dia cuma pakai bambu runcing, kalah tuh musuh. Kenapa? Karena semangatnya itu yang paling besar. Jadi karena semangatnya tadi, sehingga musuh-musuh kalah. Padahal udah 300 tahun kalah-kalah terus juga. Kenapa? Karena umat Islam kuat, begitu semangatnya. Nah, itu mau dihancurkan. Nah, sudah 20 tahun ini mereka nyusup sana sini berhasil. Jadi akhirnya ada yang Islam, ketua ormas inikah, ketua inikah, tapi ngomongnya kayak bukan Islam. Kemudian dia mimpin di sini, mimpin dalam Islam, tapi omongannya sangat jauh bertentangan dengan Islam itu sendiri.
Yaitu ternyata mereka berhasil. Jadi untuk membaurkan kalimat tauhid 20 tahun kurang lebih nyusup sana sini. Nah, sekarang udah kelihatan. Jadi kita berhadapan sama akhirnya saudara kita dengan sesama muslim begitu. Mereka udah diacak-acak pikiran dan otaknya. Gitu. Kenapa? Karena tujuannya adalah menghilangkan kalimat tauhid terutama di Indonesia ini. Jadi mungkin ini pekerjaan mereka cukup lama masuk, bahkan mereka masuk jadi kiai pesantren, masuk mereka jadi di sini terus masuk. Akhirnya kita kalah semua. Gitu. Jadi penguasa mereka sudah kuasai, uang juga mereka kuasai, jabatan juga mereka kuasai, kita sudah dikelilingi begitu. Sampai akhirnya Nabi dan para Rasul pun sudah istilahnya bukan nyerah ya. Ya Allah, kapan pertolongan ini? Gitu. Istilah udah capek gitu. Kapan ya Allah pertolongan? Udah nggak bisa lagi. Saya berjuang malah makin susah, tapi dia zolim malah makin tinggi. Begitu. Harus gimana lagi ini? Gitu. Tapi ternyata jawabannya para nabi, para rasul yang berjuang menegakkan kalimat tauhid itu berjuangnya berat sekali. Tapi tumbang akhirnya. Nabi Musa musuh Fir'aun yang terus berapa tahun tuh. Terakhir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh-musuh Nabi Ibrahim, Raja Namrud juga begitu. Cuma perjuangannya memang lama. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun dan seterusnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan jangan sampai 2024 begitu. Sebelum 2024 selesai semua. Intinya Allah yang mengatur segala-galanya. Nah, jadi ketika berbicara kalimat tauhid ini pasti akan bersentuhan dengan mereka yang tidak senang. Dan yang tidak senang ini bukan 1-2 orang, tapi mereka yang duduk di atas semua. Nah, ya berjuang kita ya begitulah, berjuang menyampaikan hak, menyampaikan yang benar. Kita menyampaikan yang batil mana, kita sampaikan yang batil. Itu dalam rangka kita membela kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita orang yang istiqomah di dalam beribadah, dalam beramal soleh, dan di dalam berjuang fi sabilillah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam. Wa illa qarinatul mufhimatun wallahu insyaallah kita bahas Jumat yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhadu wajhaka alladhi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun karim وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن لجعلنا الأرض خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الأسماء
رسلا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وعيد نفسه بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنيه ويبصر بعينيه ويمشي برجليه ويبطش بيديه ويتكلم بشفتيه صوت نفسه بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأتى من الجن والإنس ويدرني سجار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجرك في نفور أعدائي وأعوذك من شرورهم ومكرهم ومكائدهم أجرنا ربنا ربي أدوة من الجن والإنس يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا مهيب سبحانك يا ربي معظم شأنك وأنت سلطانك وأرفع مكانك فأقسمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله وصالحين من عباد الله أصل نفس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرسل بعينك التي لا تنام وكن بكنفك التي لا ترى وارحمني بقدرتك علي فأهلك وتثقة ورجائي يا كيد المستغيثين يا ذا الكمالين اكفني شر كل طريق يترك بليل أو نهار إلا طريق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفاء بسم الله رقيق اللهم ربنا أذهب الباس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل كافٍ شديد واكفني من الهدي والهدي والمرض الشديد والجيش العتيد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأكيدا من تأكيدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب الحسنى أسألك بك ولا أسألك بأهل غيرك أن تكفيني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ونبي منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.